Halo semuanya, balik lagi di Jawa Gaib. Coba deh kita ngomongin weton, sebuah sistem perhitungan yang sudah mengakar kuat di budaya kita. Dari sekian banyak weton yang ada satu nih yang punya reputasi aneh banget di mata para ahli spiritual. Mereka bilang orang yang lahir di weton pon itu ibarat punya pagar gaib otomatis, sulit ditembus, bahkan sering dijauhi makhluk halus. Kok bisa? Kenapa makhluk halus segan, bahkan cenderung takut mendekat ke weton pon? Apa rahasia di balik energi mereka? Nah, hari ini kita kupas tuntas, sampai ke penjelasan yang katanya ilmiah dan rasional di balik mitos turun-temurun ini. Gini nih, dalam primbon Jawa, pon itu punya neptu yang lumayan besar kalau digabungkan dengan hari lahir. Tapi fokusnya bukan cuma di neptu. Weton pon itu dikenal memegang cakra jantung bumi. Bayangin deh, ini adalah pusat energi paling stabil dan paling kuat yang ada di diri kita. Energi yang berputar lambat tapi kokoh. Mereka yang lahir di pon punya watak lakune lintang atau jalannya bintang. Mereka cenderung penyendiri tapi sangat berkarisma. Sifatnya keras kepala tapi jujur. Mandiri dan cenderung sulit diatur. Karakter ini yang menciptakan frekuensi tinggi. Nah, aura inilah yang sering bikin energi negatif mental duluan. Kenapa? Karena makhluk halus nggak bisa makan dari kejujuran. Mereka itu butuh keraguan, kepanikan, dan ketidakstabilan emosi kita untuk bisa menempel. Ketika berhadapan dengan energi yang terlalu terang dan stabil seperti pon, ya mereka bakal merasa risih dan pergi. Jadi, secara tradisional, pon itu memang dianggap benteng alamiah, sebuah perisai yang lahir bersamaan denganmu. Itu tadi penjelasan spiritualnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru, penjelasan rasional atau ilmiahnya. Loh, kok ilmiah? Kita nggak bicara fisika kuantum di sini, tapi kita bicara tentang kekuatan pikiran, vibrasi, dan psikologi diri. Kita tahu, kepercayaan weton ini sudah mengakar ratusan tahun dan menjadi semacam ramalan yang disetujui kolektif. Sejak kecil, anak yang lahir pon sudah didoktrin. Kamu itu anak spesial, kamu dilindungi, kamu nggak perlu takut. Bayangin deh, kalau kamu selalu percaya kamu itu spesial dan kebal sejak lahir. Apa efeknya? Keyakinan inilah yang menciptakan sebuah aura nonverbal yang sangat kuat, memancar keluar dari dirimu. Ini yang bisa kita sebut sebagai tingkat keberanian dan ketenangan yang di atas rata-rata. Orang pon nggak gampang panik saat sendirian, nggak gampang terpengaruh isu-isu horor di tempat angkar. Kenapa ini penting? Karena makhluk halus itu, sekali lagi, makanan utamanya adalah emosi negatif. Mereka mencari resonansi kepanikan. Kalau kamu tenang, frekuensimu nggak nyambung dengan mereka. Kalau orang pon nggak ngasih makanan itu, nggak ada energi untuk diserap. Ya mereka milih pergi, loh. Ini namanya resonansi energi. Frekuensi PON itu diprogram untuk stabil dan positif. Ibarat kita menyetel radio. Kalau frekuensi kita jernih dan mantap, sinyal gangguan lain nggak bisa masuk. Lalu, ada faktor historis yang mendukung klaim ini secara sosiologis. Dulu, weton pon sering dipakai sebagai penanda hari-hari penting kerajaan atau ritual sakral yang membutuhkan kekuatan besar. Ini secara tidak langsung menanamkan pemahaman kolektif di seluruh Jawa bahwa pon itu hari yang kuat, suci, dan penuh perlindungan. Energi kolektif ini, keyakinan ribuan orang, itu sangat powerful loh. Itu menciptakan sebuah medan energi. Ini bukan magic teman-teman, tapi kekuatan pikiran dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Jadi, makhluk halus nggak takut sama kamu, tapi mereka nggak bisa beresonansi sama vibrasi positif dan stabilmu. Jadi, intinya gini, weton pon itu adalah cetak biru dalam budaya Jawa untuk membentuk kepercayaan diri total yang stabil. Kepercayaan diri ini menghasilkan energi yang tenang, jujur, dan tidak goyah. Dan energi ini secara otomatis menolak hal-hal yang sifatnya destruktif, manipulatif, dan mengganggu frekuensi. Ini berlaku nggak cuma buat weton pon loh,
tapi buat kita semua yang percaya pada kekuatan diri. Mau wetonmu apapun, kalau kamu bisa mencapai stabilitas dan kejujuran diri ala pon, kamu bakal aman dari gangguan. Kuncinya cuma satu. Jangan pernah biarkan rasa takut menguasai pikiranmu saat sendirian. Karena, balik lagi, makanan utama para pengganggu itu ya cuma rasa takut yang kita produksi sendiri. Kalau kita nggak takut, kita nggak bisa disentuh. Sederhana itu hukum alam semestanya. Dan itu tadi, misteri weton pon, yang ternyata bisa kita jelaskan dari dua sisi, spiritual dan psikologis. Nah, gimana pendapat kamu? Apakah kamu setuju dengan penjelasan rasional ini, atau kamu lebih percaya pada kekuatan spiritual murni? Tulis di kolom komentar ya. Weton kamu apa? Dan pernah nggak ngalamin kejadian aneh yang berhubungan dengan wetonmu? Jangan lupa like, share, dan subscribe ke Jawa Gaib, biar kita makin sering kupas tuntas misteri lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.